Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Barakallah Channel? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tulislah salawat di kolom komentar agar apa yang menjadi hajat kalian senantiasa dikabulkan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Inilah sekelumit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur-Kasdim yang terletak di daerah Mesopotamia atau sekarang lebih dikenal menjadi bagian dari Irak. Masyarakat di sana pada waktu itu hidup dalam kegelapan spiritual. Mereka menyembah berhala-berhala yang dibuat dari batu dan kayu. Mereka mempercayai bahwa benda mati tersebut dapat memberikan perlindungan atau membawa keberuntungan. Bahkan ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat berhala terkenal di kota tersebut. Sejak kecil Ibrahim menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa dan pola pikir yang kritis. Ia seringkali bertanya-tanya kepada ayahnya, mengapa kita menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar, melihat ataupun membantu kita? Namun pertanyaan-pertanyaan itu tidak disukai oleh ayahnya yang menganggap Ibrahim hanya seorang anak yang belum paham tradisi leluhur. Ketika Ibrahim tumbuh dewasa, pencariannya akan kebenaran semakin kuat. Ia pun mulai merenungi keindahan dan keteraturan alam semesta ini. Pada suatu malam, ia melihat bintang yang bersinar terang di langit. Ia pun berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu hilang saat fajar, ia menyadari bahwa bintang itu tidak abadi. Kemudian ia melihat bulan yang lebih besar dan terang lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bulan pun tenggelam, ia pun menyadari hal yang sama. Akhirnya ia mengamati matahari yang besar dan bersinar terang, tetapi matahari pun juga ikut tenggelam pada sore hari. Dari pengamatannya, Nabi Ibrahim mengalami bahwa semua benda langit hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki awal dan akhir. Mereka tidak layak untuk disembah. Ibrahim kemudian berseru, "Aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan sepenuh hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya." Menentang penyembahan berhala, Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada kaumnya. Untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala itu, ia mencoba membuka mata mereka dengan logika dan bukti. Pada suatu hari, ia mendatangi kuil di mana terdapat banyak berhala. Ketika semua orang sedang merayakan festival di luar kota, Ibrahim menghancurkan semua berhala di kuil, kecuali satu yang terbesar. Ia meletakkan kapak di bahu berhala yang besar itu. Ketika kaum itu kembali dan melihat berhala-berhala yang hancur, mereka bertanya, "Siapa yang melakukannya?" Ibrahim pun berkata, "Tanyakan kepada berhala terbesar ini. Dia yang membawa kapak." Namun mereka akhirnya menyadari bahwa berhala pun tidak bisa berbicara atau melakukan apapun. Meski demikian, kebanyakan mereka tetap menolak ajaran Ibrahim alaihissalam karena sudah terlalu terikat dengan tradisi mereka masing-masing. Raja Namrud dan api. Ketika Raja Namrud mendengar tentang tindakan Ibrahim, ia sangat marah. Namrud adalah penguasa tiran yang menganggap dirinya sebagai dewa. Ia memerintahkan agar Ibrahim dihukum, dibakar hidup-hidup di dalam api yang besar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Ibrahim. Saat Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan aman bagi Ibrahim. Keajaiban ini membuat sebagian orang percaya kepada ajaran Ibrahim. Tetapi Namrud dan pengikutnya tetap membangkang.
Ujian besar dengan putranya Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang setelah bertahun-tahun Allah mengabulkan doa mereka dengan lahirnya seorang putra Ismail. Ketika Ismail masih kecil, Allah memberikan ujian besar kepada Ibrahim, yaitu memerintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim pun memberitahu perintah ini kepada Ismail. Ismail sebagai anak yang soleh merespon dengan penuh keikhlasan. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Engkau akan mendapati aku, insya Allah termasuk sabar." Namun ketika Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Ujian ini menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan Nabi Ibrahim, serta menjadi simbol pengorbanan yang diperingati oleh umat muslim melalui ibadah kurban. Warisan Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah. Ia adalah bapak dari banyak nabi, termasuk Nabi Ismail, Nabi Ishak yang melanjutkan risalah tauhid. Perjuangan menjadi teladan bagi umat Islam, manusia selalu mencari kebenaran, beriman kepada Allah, dan tetap teguh dalam menghadapi ujian hidup. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.